Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abdul mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad dzil qalbil halim wa alihi al-mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du, wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Trubus Iman dan segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri menunaikan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Semuanya mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah yang maha segalanya. Semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akhir zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil alamin. Setiap muslim bersimpuh diri di hadapan Allah serta menunaikan sunnah Nabi salat Idul Adha untuk meraih ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah, sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad mengikuti jejaknya bapaknya para nabi Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Berkurban memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kendati awalnya sangat amat begitu berat. Secara lahiriah, setiap yang berkorban menyembelih hewan kurban
dan membagikannya kepada sesama. Namun sejatinya yang bersangkutan berkurban kepada Allah dengan berani mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama dibandingkan dari kepentingan-kepentingan hidup lainnya. Jika Ibrahim dan Ismail didukung Siti Hajar rela berkurban nyawa, meski kemudian diganti dengan hewan kurban, maka jangan merasa berat untuk berkurban hanya seekor hewan, terutama bagi muslim yang memiliki kemampuan. Dalam satu hadis Nabi bersabda yang artinya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan ini pernah diterima keluarga mulia ini dan mereka lulus predikatnya. Tapi belum tentu kita bisa mengorbankan keinginan kita, kebutuhan kita, kecintaan kita hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhul taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berkurban adalah wujud ketakwaan. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan ikhlas, berarti dirinya naik menjadi derajat al-muttaqun atau orang-orang yang bertakwa, karena mengutamakan ibadah kurban di atas kepentingan banyak lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Di pesantren ini, meskipun anak-anakku tidak berkurban sesuai sunnahnya sebagaimana yang disyariatkan, namun pengorbanan jiwa dan raga untuk mempraktikkan dan membiasakan jiwanya berkurban dalam kehidupan yang nyata. Dengan usia yang sangat belia, demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, rela mengorbankan kehidupan yang nyaman, makanan yang enak, tidur yang nyenyak, kehangatan keluarga dan suasana kebersamaan yang penuh keceriaan bersama orang-orang tercinta. Semuanya anak-anakku korbankan dengan sebuah pilihan perjuangan untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya di mata manusia, karena kebaikan di mata manusia sangat murah harganya, tapi baik di mata dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kali Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Kemudian Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Kemudian mereka bertanya kembali, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka bertanya lagi, kalau bulu-bulunya? Kemudian Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa esensi kurban ialah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semua yang datang ke sini karena dukungan orang tua, semangat untuk memperbaiki diri,
dan ingin menjadi lebih baik adalah bagian dari esensi pengorbanan untuk mendapatkan kebaikan hidup di mata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat menerima perintah kurban tentu sangat berat dan sebuah tekad yang tidak umumnya diambil oleh kemampuan manusia biasa. Karena kesolehan dan ketakwaannya semua terasa begitu sangat ringan untuk dijalankan. Begitu juga rasa yang sama saat ini dialami oleh semua orang tua dan anak-anakku semuanya. Khususnya anak-anak kelas 1 dan kelas 2 yang masih baru saja belajar mengorbankan kehidupan nyatanya. Berhadapan dengan disiplin, dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Mulai dengan sholat 5 waktu berjamaah, membaca Al-Quran setiap hari, belajar dasar-dasar penting agama lainnya. Semuanya penuh unsur paksa agar terbiasa. Dalam prosesnya, meninggalkan kebiasaan bawaan dari rumah yang bertahun-tahun lamanya. Apabila kebiasaan tersebut tidak sejalan dengan program-program kebaikan di pesantren ini, tentu akan terasa sangat amat berat menjalankannya. Orang tua harus tahu dan sadar sepenuhnya bahwa gejolak yang timbul dari proses yang berat ini akan menjadi teror atas nama cinta. Bedanya, kalau orang tua yang cinta kepada anaknya karena Allah, pasti akan terus berusaha dan tidak mengenal kata putus asa. Karena dia tahu bahwa dirinya hanya menerima titipan saja. Maka tidak ada hak baginya untuk menghalangi anak-anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai cinta kedua orang tua mengalahkan dan menutupi atau bahkan menjauhkannya dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Maka bagi siapa saja yang hadir di tempat ini, tentu tidak ada yang serba kebetulan. Semuanya sudah Allah gariskan dalam takdirnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan tuntun dirinya memahami dan mempelajari agamanya, sehingga dia pun akan mudah melakukan perbuatan baik dan jauh dari perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai, namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. Allah akan mengisi lidah orang-orang yang dicintainya dengan terbiasa berzikir, mengisi anggota tubuh orang-orang yang dicintainya dengan ketaatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah selalu akan menghibur, menjaga dan menghindarkan orang-orang yang dicintainya dari kelalaian. Allah tidak akan biarkan setiap waktunya, setiap jamnya dalam kehidupan ini terputus hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, salah satu jalannya adalah meletakkan orang-orang tersebut di sebuah lingkungan dan tempat yang kondusif, seperti halnya di pondok pesantren kita yang tercinta. Lingkungan dan tempat di mana semua kegiatan adalah bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pada akhir khutbah yang singkat ini, yakinlah bahwa ibadah kurban yang kita kerjakan hari ini
tidak akan membuat kita rugi, baik yang berkurban secara materi atau halnya pengorbanan kehidupan nyata sebagaimana yang anak-anakku jalani saat ini. Karena Allah pasti memberikan balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita semua yang menjalankan segala perintahnya dan menjalankan semua apa yang Allah tentukan dalam syariatnya. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin fihi annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabatit tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidah wansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal mihan wa zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khasah wa an sairil buldanil muslimina amah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.